Halo Brainy Pandas. Hari ini aku mau bahas mengenai reaksi kimia yang terjadi ketika kita mencampur bubuk dan liquid GIC. Dengan harapan ya, setelah kita paham semua ini, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kenapa kita harus lapisi GIC dengan varnish atau petroleum jelly? Bagaimana mekanisme adesi GIC ke gigi? Dan bagaimana cara GIC itu menyediakan fluoride untuk gigi kita? GIC itu tersedia dalam bentuk bubuk dan liquid. Bubuknya itu mengandung kalsium aluminofluorosilicate dan liquidnya mengandung air, ini penting, dan juga berbagai jenis asam. Pada GIC tradisional yang utamanya adalah asam poliakrilat. Nah, ketika kita campur liquid dan powder, akan terjadi sebuah reaksi kan? Di video ini kita akan bagi reaksi ini menjadi 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah acid attack phase. Intinya di sini liquid kita, asam kita ini ya, polyacrylic acid ini akan menyerang bubuk GIC kita. Menyerang itu maksudnya dia akan membuat bubuk kita ini terionisasi. Terionisasi itu maksudnya kalsium aluminofluorosilicate kita akan terpecah menjadi ion-ion penyusunnya. Jadi kalau digambar, ini aku ada wadah reaksi ya, yang tersusun atas air yang berasal dari liquid GIC kita. Di dalam wadah air ini terdapat rantai-rantai asam poliakrilat kita. Dan di antara rantai-rantai ini akan ada ion-ion yang berasal dari bubuk kita tadi. Kalsium, fluoride, aluminium, dan ada sodium juga di sini. Silikatnya di mana? Nanti aku kasih tahu belakangan. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, aku mau kita lihat rantai asam poliakrilat. Coba kamu perhatikan pada asam poliakrilat ini terdapat gugus COOH seperti ini. Ya enggak? Itu kita sebut sebagai gugus karboksil. Aku akan gambar dia pada diagram GIC kita seperti ini karena dia memiliki peran yang sangat penting pada tahap-tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah cross-linking phase. Yang terjadi di sini adalah tiap ion kalsium akan berikatan dengan gugus karboksil sehingga terjadi cross-linking antar rantai atau bisa dibilang terjadi penyambungan antar rantai asam poliakrilat via ion kalsium. Nah, kita tunggu 24 jam kemudian yang terjadi adalah kalsium ini akan diganti oleh aluminium. Bisa dibayangkan bahwa ikatan dengan aluminium ini lebih kuat lah ya daripada ikatan dengan kalsium di awal. Sehingga kekuatan dan integritas GIC kita semakin meningkat. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir yaitu maturasi. Jadi setelah cross-linking dengan aluminium, GIC sepanjang umurnya akan mengalami hidrasi, yaitu dia akan menyerap air dan ini akan meningkatkan lagi stabilitas dan kekuatan GIC. Dan ini adalah proses maturasi. Nah, di sini kamu bisa lihat juga bahwa ada beberapa komponen yang tidak ikutan bereaksi. Ada fluoride, ini penting ya. Ada sodium atau natrium kita. Lalu sebenarnya ada juga beberapa bubuk yang belum bereaksi ya. Jadi dia akan tersebar seperti ini dan dia akan dikelilingi oleh silika. Oke, Brainy Pandas, itu adalah reaksi kimia GIC. Sekarang kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di awal video. Komponen air pada GIC ini sangat sensitif terhadap lingkungan. Jika terpapar oleh udara, air pada GIC itu bisa menguap. Sehingga GIC kita kehilangan air dan menjadi kering. Kalau GIC kering, pertama kalian lihatlah
peran air itu sangat penting. Dia menjadi medium reaksi, sehingga kalau tidak ada air, komponen-komponen GIC tidak punya wadah untuk melakukan reaksi. Dan tentu air juga berperan dalam melakukan hidrasi pada tahap maturasi. Sehingga tanpa air, GIC akan rapuh. Dan kerapuhan ini terlihat secara klinis karena craze atau retakan-retakan halus seperti ini akan timbul pada GIC yang kekurangan air. Berikutnya, jika GIC terpapar oleh air pada tahapan setting yang masih terlalu awal, ini juga tidak baik. Terlalu awal maksudku adalah sebelum 24 jam, yaitu sebelum aluminium menggantikan kalsium dalam ikatan cross-linking. Bisa dibayangkan pada awal setting, ion-ion yang berperan penting dalam cross-linking masih bertebaran bebas dan belum berikatan dengan rantai-rantai asam kita. Nah, kalau misalkan GIC itu kemasukan air, ion-ion bebas ini akan bocor dari GIC dan keluar ke lingkungan oral kita. Kalau ion-ion ini nggak ada, berarti ion-ion yang berperan dalam cross-linking nggak ada atau kurang. Sehingga fase cross-linking jadi sangat terganggu. Dan kalau fase cross-linking terganggu, maka semua kualitas mekanis dari GIC akan terganggu. Oleh karena itu kita harus melapisi GIC dengan varnish untuk melindunginya dari kontak prematur dengan air atau udara. Perlu diingat lagi, kalau setelah 24 jam, hidrasi atau kemasukan air itu justru termasuk proses dari maturasi. Setelah 24 jam ini juga ion-ion yang penting itu semua udah berikatan. Jadi mereka nggak akan hilang. Bisa dibayangkan, rantai asam poliakrilat kita itu ada yang berada di perifer GIC. Rantai-rantai yang ada di perifer ini, gugus karboksilnya kan tadi bisa bereaksi dengan kalsium ya. Komposisi enamel dan dentin kan hidroksiapatit yang mengandung kalsium. Jadi gugus karboksil yang ada di perifer GIC kita bisa berikatan dengan kalsium yang ada di hidroksiapatit gigi. Jenis ikatannya namanya chelation. Kamu bisa bayangkan ketika pertama terjadi fase acid attack, akan ada banyak ion fluoride dari bubuk GIC yang menyebar di matriks GIC kita. Nah, saat ini bisa dibilang konsentrasi fluoride yang ada di dalam GIC lebih tinggi daripada yang ada di lingkungan oral. Dan sejak SMA kan kita udah belajar ya, setiap kali ada perbedaan gradien konsentrasi molekul seperti ini, maka akan terjadi difusi. Tadi kan kita udah bahas bahwa ion fluoride itu nggak ikutan reaksi GIC. Sehingga ion fluoride yang bebas ini akan berdifusi dari GIC ke lingkungan oral. Dari sini fluoride akan pindah ke gigi kita dan lingkungan sekitar. Nah, pas masih awal seperti ini, laju difusi fluoride ke lingkungan oral akan cepat. Ini dikarenakan perbedaan konsentrasi fluoride di dalam GIC dan lingkungan oral itu jauh. Cuman seiring waktu, jumlah fluoride di dalam GIC kan semakin berkurang. Maka perbedaan konsentrasi fluoride dalam GIC dan lingkungan oral juga jadi kecil. Ini menyebabkan difusi fluoride sepanjang umur jadi pelan. Nah, kamu mungkin bertanya, Kak, lama-kelamaan nih fluoride-nya akan habis dong. Untuk mencegah ini, ada yang namanya fluoride reuptake. Jadi intinya, kebalikan dari proses yang kita udah bahas barusan. Kalau konsentrasi fluoride di lingkungan oral itu tinggi, misal setelah aplikasi topical fluoride,
maka akan terjadi difusi fluoride dari lingkungan oral ke GIC. Jadi kayak refill fluoride. Dan siklus difusi fluoride akan ngulang dari awal lagi. Sekian dari video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian senang dengan video ini. Kalau kalian senang, silahkan tulis di comment section down below. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Brainy Panda untuk mendukung Brainy Panda. Semangat terus Brainy Pandas dan selamat belajar.